Jadi dia itu live itu di Rumah Anak Terang itu. Rumah Anak Terang, maksudnya apa itu Anak Terang? Sebelum GBK Kairos kan dia duluan bangun Rumah Anak Terang khusus untuk anak-anak ya belajar untuk apa pemahaman Alkitab. Rumah Anak Terang jadi rumahnya gitu. Ya, dia tinggal di situ. Yang dia pamerkan itu hasil dari donasi semuanya. Ya, Rumah Anak Terang. Waduh, berat ini. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan naras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan naras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan ya yang berawal dari si Edis merembet sampai kemana-mana. Bahkan Rudy Yohanes ini sempat juga ya berseteru juga dengan tantenya sendiri. Nah, ini tante kandungnya ini berseteru, mereka berebut tentang bagaimana gereja itu harus di-HI oleh siapa. Nah, di sini perseteruan masuki babak baru. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Kami jemaat GBK Kairos yang kena prank. Jadi tahun 2023, Ibu merasa kena prank beneran? benar lah, kami merasa kena prank. Coba Ibu, ini Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba Ibu on cam. Maat nih yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, Pak Gembala Siahaan, nanti, biar kita clear. pendeta kami pendeta Hotler Siahaan. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBK Kairos itu diserahkanlah surat tanah itu SKGR. Benar Betul. sekali, itu SKGR yang dihadiri oleh dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari RT, RW, tetangga semua gitu. Yang ngomong begini, saya menyerahkan ini tanah ini untuk pembangunan GBI Kairos. Setelah 50% gereja GBI Kairos selesai, maka diajaklah pendeta rapat. Kami mengadakan rapat di rumah pendeta Hotler Siahaan Jalan Harapan Baru. Setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GBI Kairos, mulailah dia live membawa nama GBI Kairos untuk donasi untuk pembangunan. Minta GBI sumbangan Kairos. ya? Ya, GBI Kairos untuk pembangunan GBI Kairos. Memang 6 poin. Jadi Tadi dibilangnya yang 8. pertama sekali 6, tahap kedua 8. Maka dia katakan begini, itu dinotariskan supaya jangan jadi milik pribadi. Kita minta itu milik GBI Kairos. Jadi ini telah jadi 50%, bangunannya ya Bu ya, bangunannya udah jadi, kemudian ada rapat dengan Rudy. Ya, Di situ ada 6 poin. Ya, dia meminta bahwa tidak atas nama salah satu pihak atau GB dari gembala sidang ya, tetapi atas nama GBI ya. kita Oke, mengajak clear ya ke Bu, notaris. silakan lanjut. Kita mengajak ke notaris. Kita mengajak ke notaris supaya besoknya didaftarkan ke notaris. Kami masih membahas 6 poin, dari 6 poin masih 3 poin, tidak selesai malam itu, maka dijadwalkan minggu depannya kita bahas lagi yang untuk yang 6 poin ini. Tetapi belum lagi sampai dalam untuk pembahasan ini, 1 minggu kan poinnya, 1 minggu waktunya, dia sudah live mengatakan pendeta itu mau memiliki gereja itu pribadi, sementara kita minta itu supaya didaftarkan di notaris.
Jadi jujur aja, kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Sebenarnya sedih. Memang sedih Iya. lah Bu. Itu Jadi hak jangan- GBI Kairos Bu. Sebenarnya itu Itu karena bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Benar. Ya. Kalau mau disengketakan, ya itu bisa. Karena dia meminta donasi atas nama GBI Kairos. Nanti minta kepada para donatur untuk supaya mereka menyumbangkan ke GBI Kairos, itu kasih bukti juga bahwa sebenarnya ini bukan untuk Rudi Yohanes, bukan untuk dibangun di tanah Rudi Yohanes, itu bukan untuk yang lain, tetapi untuk GBI Kairos. jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut. Dan dia punya aturan, setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan memang lambang sang debater sama GBI Kairos itu jangan dihilangkan gitu. Jadi harus ada GBI Kairos dan sang debater gitu. Iya benar. Sakit jiwa. Rumah Tuhan mau dinamakan sang debaters gitu. Ya, Itu kan kalau gereja ya itu organisasi. Gerejanya itu rumah Tuhan kan. Itu mau ditaruh ada logo sang debaters. Ini benar Bu ya. Ini benar permintaan sang debaters ya. ya. Karena di poin-poin tersebut ada. Nah, sama pendeta ada semua dokumennya itu. Kemarin sama pendeta ada dokumennya semua. Sampai pendeta Betul. kami nangis loh di rumah suami istri. Jadi dia itu live itu di rumah anak terang itu. Rumah anak terang, maksudnya apa itu anak terang? Sebelum GBI Kairos kan dia duluan bangun rumah anak terang khusus untuk anak-anak ya belajar untuk apa pemahaman Alkitab. Rumah anak terang jadi rumahnya gitu. Ya, dia tinggal di situ. Yang dia pamer-pamerkan itu hasil dari donasi semuanya. Ya, rumah anak terang. Waduh, berat ini. Makanya mau cari donasi, ada nenek-nenek yang mau kasih donasi ke dia, mungkin dia lagi berhayal dapat 3M. Sebelumnya saya sudah sampaikan di live saya bahwa dia sengaja dipanggil ke atas untuk supaya cepat cair. Sama seperti yang gereja GBI Kairos rasakan, dia minta donasi untuk GBI Kairos, justru dipakai untuk membuat setelah 50% jadi, malah diusir lagi. Gini Bu, saya juga heran kenapa itu waktu itu, lu tahu kan ketika waktu dia ngajarin tentang Yudas itu masuk surga? Aku nggak. Pernah dengar nggak? Aku ya. Saya masih bingung ketika waktu dia mengajarkan Yudas itu masuk surga. Emang GBI Kairos mengajarkan Yudas masuk surga ya Bu? Enggak ah, enggak. Yudas Itu Iskariot. ajaran dia. Enggak. Enggak. Di sana udah ada gedungnya yang bisa dipakai Bu? Kami sudah ada bangun gereja walaupun itu dari papan, tapi kami tetap bersyukur. Hanya Puji Tuhan. walaupun begitu bangunannya. Gitu. Baik. Nanti saya coba koordinasi juga dengan para donatur ya yang sudah bicara juga nanti. Saya coba tanya-tanya dulu ya supaya kita terang benderang mereka tujuannya waktu itu sumbangannya kemana, apakah GBI Kairos atau rekening Rudi. Ya supaya kita coba kembangkan ya Bu ya. Kalau memang bisa naik ke statusnya bisa lebih lain lagi lebih bagus sih. Ya karena memang ini Rudi ini udah bikin kita geram semuanya. Jadi nanti kita coba Bu ya. Terima kasih Bu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam buat semua jemaat. Bisa ada 372, 378 ya, 372 penggelapan, 378 penipuan, itu bisa naik statusnya mungkin kali ya, kalau seandainya dia ngelapkan, dia bilang ada ini. Nanti kita akan coba ya, buat teman-teman semua ya, kita gali dulu ya, supaya dapat mens reanya atau mungkin aktus reusnya ya, perbuatannya sudah mengusir, niatnya ya, yang kita lihat. Niatnya mengusir itu apakah ada unsur pidana dengan penggelapan? Sore hari ini waktu Indonesia bagian Barat, saya ingin menjawab sebuah fitnahan keji daripada Francisca yang mengaku jemaat Kairos. Sebenarnya dia tante saya kawan. Waktu kecil saya sering dititip sama keluarga beliau, nenek saya, meskipun tidak kandung.
sudah seperti saudara kandung ya kawan-kawannya. Tapi nggak tahu kenapa tante ini menyerang saya dengan suaminya. Dari dulu itu kawan, semenjak kasus GBI Kairos ini juga itu juga yang berlaku ya. Dan kalau mau ngangkat sumpah, saya berani angkat sumpah dengan pendetanya itu ya. Saya tidak pernah mengusir jemaat, yang saya usir mereka berdua ya. Makanya aku buat statusku pergi keluar kalian dari situ, aku bilang. Cari kalian hotel. Ada aku bilang itu ya. Oke. Sebelum sampai saya ke sana, saya tampilnya dulu video dia dengan si mata hantu. Ya, mata pisau ini otaknya nggak ada nih kawan. Aku tantang dia duel, nggak akan berani nih kawannya. Ya. Dia kan punya darah ganas juga, aku juga punya darah ganas, sama-sama darah ganas. Ku ajak dia duel tentang hukum, tidak akan berani dia nih. Percaya kalian? Ku kerat kupingku kalau berani. Dari kepalanya aja kawan, kelihatan dia nih on najis tralala. Dia laporan polisi dia nanti nih. Nggak kena ada kemampuannya itu bicara hukum sama saya kawan. Kata orang dia lawyer, saya nggak percaya dia lawyer kawan. Kenapa? Ketika dia mengatakan bahwa saya lari ke Nias, itu bukan pernyataan seorang lawyer. Kalau dibilangnya diduga lari ke Nias masih mending ya. Dibilangnya saya pernah lari, oh najis terlala, aku pemberani loh. Mana penakut aku kayak junjungan kalian saya di situ, ya. Najis terlala saya lari, saya nggak pernah lari. Oke. Nah, bilang sama si mata kucing ini, si mata B2 ini, sampaikan sama dia, kau ditantang Rudianes duel bilang. Ya. Kalau dia berani, si Rudianes bersedia mengerat kupingnya bilang. Ya. Dia bilang kan, oh kita lihat mensiranya 372, 378 masuk. Kutunggu. Kau biayai dia mata pisau untuk menyerang aku. Kutunggu. Tapi kau harus datang mata pisau. Jangan mata pisau lah, mata B2. Ya. Kita lihat sanggup nggak dia melawan aku kawan. Dalam mendalilkan semua permasalahan ini ya. Kenapa dia ini membahas sesuatu dengan emosinya saja kawan. Padahal dia tahu, nanti lihat wajahnya. Tahu dia kawan. Ya. Nah, kita buka satu-satu. Dan kepada Francisca tanteku tersayang, selama ini kita sudah damai Tan. Hanya suamimu aja nggak terima. Tiap hari suamimu, setiap ada orang bicara, langsung dia masuk ya. Masuk di Edis Channel, masuk di TikTok Edis. Selalu membilang, kami ditipu, ini penipu segala macam. Dulu dia kan sudah mau mencari istri saya. Saya bilang, 5 meter kau dari rumahku, ku penjarakan kau, aku bilang. Masa dia mau mengapain istri saya kawan? Yang mana dia? Aku mau datang ke rumahnya. Mau dia istri saya. Cobalah kalau datang ke rumahku tanpa ada aku di rumah mau ngapain coba? Coba kalian pakai otak kalian. Oh maksud saya mau bertamu. Ngapain dia bertamu aku nggak ada? Coba kalian pakai otak kalian dengan baik dan benar. Akhirnya nggak berani dia datang kan? Ku tantang dia, laporkan aku ke polisi. Ku bilang si Sabarman itu nama suaminya Sabarman kawan. Yang cobalah kalau dia berani. Aduh hebat kali dia kalau berani. Dia itu kan punya sawit banyak, uangnya banyak. Lawan dengan uangnya yang banyak itu. Yang kita lihat siapa yang hebat, dia atau aku. Mengenai GBI Kairos ini, orang dia saja mau membeli tanah mereka dengan Pak Tampu Bolon baru 12 juta ada kelahi mereka. Kenapa kelahi? Karena pendetanya ingin itu atas nama pendetanya. Pak Tampu Bolon nggak rela. Sabarman juga yang membuat itu. Mau dibalikkan langsung nama itu kan? Dibawanya ke sana, pergi orang itu berdua mau membeli tanah itu balik, enggak mau. Akhirnya enggak jadi, mereka suruh pindah lagi. Kalau memang Sabarman hebat, gunakan uang kau miliaran, ya. Kalian kan bekas dewan. Ibu Francisca ini dulu bekas dewan ya kawan-kawan ya. Anggota dewan periode berapa lah? Saya lupa, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Paham ya? Selama dia jadi anggota dewan, kenapa enggak dibangunkannya sama GBI Kairos itu gereja? Bahkan kemarin kawan, janji dia mau masang AC. Ini saya sudah nggak dewan ya. Janji dia mau masang AC waktu kami di ruko. Nggak ada, aku yang masang. Nah ini biar kalian tahu. Mulut-mulut orang ini ganas kawan, ingin mau menjatuhkan aku. Tapi apakah bisa? Kita saksikan ya. Si mata pisau ini kan, si mata kucing ini. Mengaku dia adalah seorang lawyer terkenal. Kita buktikan berani nggak dia melawan aku dalam masalah ini. Kita buktikan ya. Tapi 1 lawan 1, jangan bawa-bawa orang. Aku sifatku nggak mau bawa-bawa orang, aku aja menghadapi dia. Dia katanya sudah lawyer, aku mahasiswa semester 7. Kita lihat siapa yang punya kemampuan dalam hal beracara. Kalau aku sudah ditetapkan tersangka, aku bisa beracara kan? Karena dia melaporkan aku kan dengan orang ini. Kita lihat siapa yang lebih hebat.
Kalau aku gitu aja nantang Sabarman juga silakan. Daripada kau di rumah kau makan hati, mukamu keriput-keriput memikirkan aku. Dari dulu kan aku bilang laporkan polisi. Ya. Tahu kalian, ku suruh laporkan polisi. Tidak berani kawan sampai hari ini. Kurang apa? Dia punya kedekatan dengan pejabat di Riau ini. Ada buktinya, lihat Facebooknya. Dengan siapa dia? Kan tinggal telepon pejabat itu. Aduh Bu, tolong dulu Bu, ini begini. Kan tinggal telepon, apalagi kurangnya? Kekuasaan dia dekat, bekas anggota dewan itu istrinya. Kurang apa? Tinggal telepon semuanya. Tapi berani gak dia melawan aku? Kan itu pertanyaannya sekarang. Dari dulu masalah ini sudah selesai. Sudah kujelaskan. Tapi kita lihat dulu ya. Kalian dengar nanti ya. Rekaman video suara kami rapat. Direkam istri saya. Untung direkam. Kalau nggak direkam, betul aku akan tergadai ke penggadaian. Dan aku akan dimaki semua dunia ini. Tapi untung ada itu ya. Ya kalau bagiku ya. Mungkin Tuhan tidak berkenan lah sama orang ini. Untuk menjatuhkan aku ya. Kita dengar dan saksikan ini. Sampaikan yang kawan-kawan yang di Facebook ya. Kalian kenal Sabarman Damanik. Bilang ditantang si Johannes untuk melaporkan ke polisi. Penggelapan atau apa. Ya kita lihat siapa yang. Biar dia didukung oleh si mata hantu ini ya. Kita lihat. Kita dengar dulu ya, ini dari si Tuyul ku ambil videonya. Mana? Ini nih. Dari bawah ya. Start. Kami jemaat GBI Kairos yang kena prank. Jadi tahun 2023 ibu merasa kena prank beneran? Benar lah. Kami merasa kena prank. Coba Ibu, ini Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos. Coba Ibu on cam. Maat nih yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, Gembala nanti, biar kita lihat. Pendeta kami pendeta Hotel Siahaan. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBI Kairos itu diserahkanlah surat tanah itu SKGR. Benar sekali itu SKGR yang dihadiri oleh dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari Ya. Penyerahan itu kawan masih ada videonya. Ini kalau aku nih orang nggak takut kawan, terbuka semua dataku. Kalian lihat aja di YouTubeku paling bawah-bawah itu ya. Tunggu. Masuk ke YouTube, ambil video. Jangan live ya, karena itu nggak ku live kan. Ambil paling bawah. Memang ini udah banyak video ini ku hapus, terutama yang debat karena aku mau pensiun dari debat ya. Aku nanti hanya mengajari kalian firman Tuhan aja. Tunggu ya. Nah ini nanti ada itu mengajar hari terakhir di GBI Kairos ya, nanti ku buatkan ya. Tunggu yang mana yang waktu itu ya. Ini foto waktu peresmian itu ya kawan-kawan. Saya nggak mau bohong. Kecil kali bagi saya membohongi membangun gereja Tuhan lawan saya kok. Nah, ini pendeta mereka yang kacamata hitam itu ya, kayak saya di sini bukan kacamata hitam, cuma kena matahari jadi hitam. Yang paling pojok ibu pendeta, di sampingnya suami ibu pendeta jadi pendeta, sampingnya ini Bapak Renhat Siahaan, ini gembala apa namanya itu seniornya lah. Ini juniornya, jadi menginduklah ini ke sini sama-sama Siahaan. Baru yang di tengah Bapak Lukas, ketua wilayah Bengkalis lah, Perwil, entah apa ya. Kalian boleh telepon dia, tanya bagaimana peristiwa ini sebenarnya. Dia pun menyarankan sama ini melawan. Tidak mau dia. Saya lihat dari perjanjian ini tidak ada yang merugikan kalian ya, tapi dia melawan. Kemudian ini saya, ini istri saya ya. Data saya itu data terbuka kawan, tidak ada data tertutup ya. Oke. Untuk videonya cari dulu ya. JDP sudah hadir di situ ya kawan-kawan ya. Saya tantang mereka itu kawan. Dari dulu kan sudah saya tantang. Kalau kalian kurang puas, silakan saya bilang. Oh ini Rudi Simamora masih kusimpan kawan. Nah kebetulan lewat kawan, ini Rudi Simamora. Waktu kedua anaknya masih hidup. Bayangkan betapa sayangnya aku sama mereka. Biar mereka itu tidak kehilangan sosok ayah. Dan ibaratnya orang ini tidak merasa minder ya. Kusewakan hotel bintang 4 kawan, tidurlah mereka. Aku bilang lompat ya semua suka hati. Besok makan ya enak-enak di bawah. Begitulah perjuanganku kawan. Ini anaknya satu udah meninggal ya, dari 2 itu ada yang meninggal satu. Cuman aku nggak tahu yang mana ya. Tunggu ya. Tapi nanti aku buka lah rekaman pendetanya itu ya. Biar kalian tahu kawan kenapa aku stop.
Itu dasarku. Dan anu wilayahnya aja bilang, teken aja ini katanya. Ini kan demi kelancaran kalian. Karena memang aku tak mau itu jadi milik mereka kawannya. Harus milik yayasan atau milik perorangan bisa. Bukan perorangan. Itu wakaf, bukan hibah. Dia maunya hibah. Oh enggak mau, aku bilang aku wakaf. Tahu kalian beda wakaf dengan hibah kan? Ini harus kalian pahami juga. Dah, kuputarkan utuh aja lah dulu ini ya. Kalian dengar ya. Ocehan apa ini? Ini tanteku loh ini kawan. Nggak enak pula aku, tapi udahlah. Kalau nggak aku jawab, nanti dibilang, oh apalagi si mata hantu ini. Mata hantu ini kan mencari-cari kesalahan aku nggak ketemu kawan. Jadi apapun itu ya dia libas. Ini data ya. Pantah data apapun nggak jelas ya. Kita lihat ini. Sebentar. Mulai gimana? Oh. Kami jemaat GBI Kairos yang kena prank. Jadi tahun 2023, ibu merasa kena prank beneran? Benar lah, kami merasa kena prank. Coba ibu, ini ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos. Coba ibu on cam. Maat nih yang ngomong. Nanti bisa panggil Pak ini ya, Pak Siahaan. Oh, enggak nanti, biar kita lihat. pendeta kami pendeta oleh Siahaan. Jadi tahun 2023 itu di tanah yang dibangun gereja GBI Kairos itu diserahkanlah surat tanah itu SKGR. Benar sekali itu SKGR yang dihadiri oleh dari PGPI, ada di situ Pak Renhat Siahaan, ada di situ Korwilnya GBI, ada di situ dari FKUB, dari RT, RW, tetangga semua gitu. Dia ngomong begini, saya menyerahkan ini tanah ini untuk pembangunan GBI Kairos. Setelah 50% gereja GBI Kairos selesai, maka diajaklah pendeta rapat. Kami mengadakan rapat di rumah pendeta Hotlersian Jalan Harapan Baru. Setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GBI Kairos, mulailah dia live membawa nama GBI Kairos untuk donasi, untuk pembangunan. Minta sumbangan ya? Ya, GBI Kairos, untuk pembangunan GBI Kairos. Memang 6 poin. Jadi Tadi dibilangnya 8. pertama sekali 6, tahap kedua 8. Maka dia katakan begini, itu dinotariskan supaya jangan jadi milik pribadi. Kita minta itu milik GBI Kairos. Nah, lihat kalian kawan-kawan ya. Ucapan orang itu ada benarnya. Dia bilang itu minta dinotariskan biar jangan jadi milik pribadi. Saya memang nggak mau milik pribadi kawan. Mau ditembak pun kepala saya nggak mau milik pribadi ya. Tapi mereka pingin itu milik GBI Kairos. Aku bilang saya hanya mau memberikan ini ya jikalau kepada jemaat. Paham ya? Tunggu dulu, karena ini wakaf. Orang ini banyak nggak ngerti kawan ya. Wakaf itu kalian cari tahulah. Nggak bisa diberikan pada satu orang. Nah ini biar kalian tahu. Wakaf itu harus ada minimal 3 orang. Kan nggak ngerti orang ini apa wakaf, apa ini, apa itu. Nah, orang ini tidak mengerti apa arti wakaf. Wakaf itu kawan, tidak boleh SKGR kita kasih langsung wakaf. Nggak bisa. Atau kita buat surat ini ku wakaf. Nggak bisa. Harus dibuat, diterbitkan sertifikat wakafnya. Diurus mulai dari kelurahan. Aku sudah tanya. Karena ini di sini maka kelurahan Pematang Pudu. Orang Pematang Pudu minta hadirkan di sini 3 orang. Ketua sekretaris bendahara. Kalau ada ketua sekretaris bendahara bentuknya apa? Yayasan minimal ya. Paham ya? Atau apa sejenis kayak lembaga misalnya oke, GBI Kairos harus ada minta izin. Sudah ada nggak izin orang itu? Kan rumit kita kawan mengadakan izin gereja. Sudah ada nggak izin dari pusat? Paham ya? Maka langkah cepat ku ambil, kita ke lurah ku bilang. Paham ya? Nanti kita dengar ya. Kita ke lurah saja. Cari 3 orang, itu ku bawa ketua sekretaris bendahara. Pendetanya nggak mau. Maunya dia sudah ku serahkan, suka-suka mereka, nggak ada lagi urusanku di situ. Inilah yang membuat kacau kawan. Memangnya aku nih orang on. Enggak lah ya, enggak. Oke, kita lanjutkan dulu tanteku nih ngomong. Ini tanteku loh kawan. Aduh, kadang aku di sini kalau kulawan ndak enak, ndak kulawan aku tersiksa karena fitnah-fitnah. Apalagi si mata hantu ini kan
memang mau mengapakan aku kan? Mau banyak orang dari zaman Paul Zhang selalu ingin menjatuhkan aku, tapi bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau masalah donasi berkurang ya itu masalah lain lah. Sekarang hidupku dah ya, ada bisa lah aku cari beras sendiri ya. Dulu pun bisa juga nyok. Aku makan dari YouTubeku tanpa donasi pun bisa ya. Sebentar. Menjalankannya gimana? Jadi ini telah jadi 50% bangunannya ya Bu ya. Bangunannya udah jadi. Kemudian ada rapat dengan Rudy. Ya, Di situ ada 6 poin. Ya, dia meminta bahwa tidak atas nama salah satu pihak atau GB dari Gembala Sidang ya, tetapi atas nama GBI ya. kita Oke, clear ya Bu, silakan lanjut. kita mengajak ke notaris. Kita mengajak ke notaris supaya besoknya didaftarkan ke notaris. Kami masih membahas 6 poin, dari 6 poin masih 3 poin, tidak selesai malam itu, maka dijadwalkan minggu depannya kita bahas lagi yang untuk yang 6 poin ini. Tetapi belum lagi sampai dalam untuk pembahasan ini 1 minggu kan poinnya, 1 minggu waktunya, dia sudah live. Nah, ini juga keliru. Waktu poin-poin itu kubuat, ya, aku tidak mengomentari apapun. Kemudian kubuatlah status, masuklah si Pirang, anggota jemaat mereka, sudah. Langsung si buat Pirang komentar situ, kami sudah tanya kepada pengacara. Padahal kita sudah sepakat, ini kita selesaikan bersama. Kami sudah pergi ke pengacara, kata pengacara, ini naik ini, kami akan melaporkan kau. Tentu aku marah. Sudah, ku buatlah. Ini dia. Biar kalian tahu, 8. Dia nggak tahu ini. Dibilangnya 6, 8. Kenapa aku buat itu? Nanti ku jelaskan. Ini kok belum bisa. Nah ini. Pasal 1. Tanah dan bangunan diwakafkan kepada jemaat Kairos Ampera. Kenapa di situ tidak dibuat GBI? Ada ku jelaskan sama orang itu. Jemaat Kairos Ampera. Ku bilang saat ini kita bernama GBI. Siapa tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan terjadi mereka perkelahian. Maka mereka mengganti merek. Apakah mungkin? Mungkin. Jadi apapun merek gereja mereka harus tetap namanya Kairos. Paham ya? Itu maksud saya. Dibilang saya nama gereja. Enggak, aku bilang. Saya enggak urusan. Kenapa begitu? Di tempat kami ini gereja bisa ganti merek, gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Kalau Pentakosta enggak ya, aku pikir ya. Karismatik tentunya itu ganti merek. Ada salah satu contoh di sini di dekat kota ini dulu GBI. Ketika pendetanya mencalonkan jadi caleg dan GBI bilang tidak bisa, kan? Ganti dia merek, dibuangnya logo GBI itu diganti dari GSJA. Itu fakta di tempat kami. Bisa ganti merek dengan sebentar. Aduh, bukan itu saja, ada lagi yang lain. Paham? Itu ganti merek. Jadi untuk menghindari itu, kan misalnya aku kait sama Kairos, tiba-tiba nanti orang ini bertengkar sesudah kami mati. Aku kan pikiranku jauh ke depan. Pak pendetanya nggak mau hari ini. Nggak bisa aku bilang. Paham? Digantilah nanti misalnya namanya. Jadi misalnya gereja apa yang ada di Indonesia lah misalnya. Gereja Tuhan misalnya ya. Namanya nggak Kairos lagi. Tapi misalnya Obladi Oblada. Misalnya loh. Itu nggak mirip mereka lagi. Harus kami tarik. Ini mereka nggak tahu. Aku membuat ini biar aman. Kenapa? Ketika aku mati, anak cucuku nggak boleh merongrong mereka. Tapi otak-otak orang ini kan segini aku otaknya nggak ada. Mereka ini mikir saat ini. Bagaimana mereka nanti ganti nama, datang anak-anak cucuku. Apalagi cucuku misalnya 30-40 tahun lagi lah datang cucuku. Ini kan diwakafkan kepada GBI Kairos. Tarik semua. Ngerti nggak orang ini hukum? Nggak ngerti. Oh wakaf nggak bisa ditarik. Siapa bilang nggak bisa ditarik?
Kalau kuwakafkan atas nama sesuatu dan ternyata berganti nama, kupidanakan orang itu dan ditarik. Paham bisa? Ya, dalam artian bukan ditarik, dibatalkan bisa. Ahli warisku, makanya ku buat ini biar orang itu cerdas. Kedua, ini ku buat di Facebookku loh kawan. Terbuka, aku nggak mau tertutup. Semua orang bisa, orang GBI Duri pun melihat. Sampaikanlah pendeta-pendeta GBI. Kalau mereka berbohong, terkutuk mereka. Tapi kalau nggak benar ku ucap, potong kupingku. Kalau sang debater kita terbuka data, nggak ditutup-tutupi. Orang ini kan karena sakit hati aja. Sudah mau dapat gereja, wah, dia mantan anggota dewan, malulah dia bergereja di gubuk-gubuk derita itu. Paling nanti sekali setahun dia sudah gereja. Itu hanya video kan ada dibuatnya tadi video hari ini. Dulu di rumah Hopi itu juga begitu. Paling dia setahun 10 kali pun tidak ada, ya, atau berapalah. Paham ya? Nah, ini sudah melemparkan fitnah. Nanti kalau kulawan, merasa terzolimi. Ngapain? Pasal 2. Kalian yang cerdas ingat ya. Semoga yang cerdas nonton ini semua. Gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Nah, ini juga kuantisipasi kawan. Kenapa kuantisipasi? Mati aku, mati kami semua. Ribut orang ini. Sudah. Nama gereja. Misalnya SSY. Balai Kerajaan Allah digantinya. Bisa kan? Kan ada aliran Tritunggal itu. Atau kayak punya Simikana. Apa nama alirannya itu? Gereja apa gitu. Itu nggak bisa. Aduh. Orang ini memang kan isi kepalanya itu. Aduh. Makanya kebencian aja isi kepala orang ini. Sudah kujelaskan malam itu. Memang kesialanku nggak ada situ orang intelek. Aduh. Sampai pendetanya bilang, oh bapak jangan urus itu. Sekarang aja kita urus yang itu, nanti terlalu jauh bapak memikir. Saya orang berpendidikan. Tidak bisa memikirkan hari ini. Tapi harus saya pikirkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Karena sudah banyak kasus di tempat kami seperti itu. Semua gereja karismatik, pokoknya yang begitu-begitu tempat kami Pentakosta, itu adalah kerajaan pribadi dengan berlindung di balik kerajaan Tuhan. Meninggal bapaknya, turun ke istrinya ke anaknya. Itulah circle-nya. Paham? Makanya saya sudah tahu itu. Makanya itu yang mau saya antisipasi. Ada itu contoh banyak loh. Meninggal bapaknya, turun ke mamanya, datang anaknya sudah besar, anaknya lagi pendeta. Jadi kesempatan jemaat itu tidak akan bisa jadi pendeta di situ. Inilah yang mau diambil orang ini. Turun temurun nanti. Aduh. Yang paling saya benci itu loh. Makanya saya hindari nih. Paham? Oke, yang ketiga. Nah, yang kedua dulu. Dan gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Nanti ku buka rekamannya. Apa katanya? Itu bukan milik Tuhan, kawan. Enggak milik Tuhan, milik GBI, Kairos. Ngeri kan? Enggak mau orang itu milik Tuhan, kawan. Itu aset GBI kan ya. Padahal yang membangun itu murid-murid Tuhan Yesus seluruh dunia. Mana pernah aku bilang aku, tetapi setelah di stop, saya jual tanah saya. Ini fakta ya, saya jual tanah saya. Saya buat untuk melanjutkan pembangunan itu. Ya, waktu itu orang itu di situ plafon belum ada, plafon disumbangkan ya sama kaca. Selanjutnya apa kan belum selesai kali itu kawan. Kaca sebagian dari saya. Ngerti? Ruang sekolah minggu, uang saya itu semua kawan. WC segala macam, belakang itu membuat pondasi segala macam. Jadi yang kalian bilang, wah 100% gak ada 100% sama dengan gedung ini juga. Gak pernah ini 100% dari donatur. Saya jual tanah saya yang kan ada saya umumkan waktu saya live. Saya jual ya karena saya nggak mau bangun ini belum selesai. Saya jual. Sudah. Sekarang masuk yang ketiga. Nanti ku bukakan ya diskusi kami kawan. Aduh, ngeri kawan. Orang ini mau mencari kesalahan saya nggak bisa. Apabila jemaat Kairos tidak sedang melakukan ibadah atau kegiatan rohani, gedung gereja dapat dipakai oleh seluruh umat Kristen
aliran Tritunggal dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan dan jemaat Kairos tidak boleh menolak penggunaan gedung gereja. Rumit gak itu kawan? Maksudnya aku karena itu dibangun berbagai aliran, dibangun orang semua, mereka harus ikhlas dan rela. Ketika mereka tidak menggunakan gereja, gereja itu bisa dipakai oleh orang lain yang Kristen Tritunggal. Paham? Sampai datang pendeta Simpang Bangko, namanya Pak Simanjunta, gereja saya Pak Rudi bisa dipakai oleh gereja lain kalau sebelum mereka punya. Pernah sekali katanya. Tapi oleh pendeta, itu bukan urusan Bapak, itu pelayanan saya. Saya yang mengatur, jangan dihalang-halangi. Nanti kita rekam, lihat videonya. Intinya begitu. Tidak usah itu dibuat perjanjian. Saya pun akan memberi contoh anak sekolah. Mereka mau Natalan, kita siapkan. Tapi jawabannya bukan itu. Tahu kalian kawan, setelah kami ketemu 8 mata, apa dibilangnya? Nanti orang merokok, memang itu sopo. Sopo itu gedung apa pesta bata itu. Ya kan tinggal kalian buat di situ dilarang merokok. Rusak gini, ya kalian tinggal buat kan diperjanjikan, bilang minta izin terlebih dahulu. Kalau kalian tidak mau ya sudah, tapi jangan halang-halangi. Contoh kenapa aku bilangnya, misalnya datang gereja satu. Itu bukan aliran karismatik, itu KBP. Gak usah kasih. Gak boleh, harus dikasih. Itu contohnya. Karena kalian gak make, aku bilang. Oh, buat merokok, dilarang merokok, tulis. Dilarang ini, tulis ya. Nah, kita lanjutkan dulu beliau ini kawan ya. Murahan fitnah orang ini kawan. Sebentar ku patahkan ya dalilnya ini semua. Mengatakan pendeta itu mau memiliki gereja itu pribadi. Sementara kita minta itu supaya didaftarkan. Nah, dia bilang, aku mengatakan bahwa pendeta itu ingin memiliki gedung itu secara pribadi. Kita buka ya rekaman. Orang ini sudah tahu kejadian itu kawan. Ntar ya. Sekarang tidak kutambahi, tidak kukurangi. Ini ya. Sekarang saya bukakan ini. Ini rekaman suara kawan. Ya. Langsung ku ambil menit ke-5. Nanti kalau kalian butuh, ku kasih nih. Menit ke-5. Ini udah menit ke-6, ke-5. Ini 5.30. Dengar ya baik-baik ya. Diserahkan kepada jemaat gereja di Kairos. Tunggu dari sini ya. Tadi ada anak cucunya. Kan ada. Nih. Ini sudah cukup jelas ya. Jadi bukan milik pribadi, milik Tuhan Yesus. Dan Mundur dikit. orang lain itu memang dengan situnya. Tapi aku akan minta nanti kita berpesan. Karena sama katanya serang bilang nanti sekarang dikasih karena kita dibangun. Nah, mungkin ada pemimpin lagi saya akan membangun apa namanya. Jadi lagi atau apa lagi membuat jadi yang seperti ini coba dulu kita menanggapi. Mungkin ada di antara kita yang bisa memahami. Kalau memang lagu ini sebenarnya sudah didalam dari perjanjian semula. Atau itu Pak Pendeta tentang dunia tidak bisa di sini. Saya menjelaskan sekali Pak, tidak salah persepsi. Nomor 2, gedung gereja yang ini sudah cukup jelas ya. Jadi bukan milik pribadi, milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Dalam artian GBI itu kan aliran Tritunggal. Kalau Bapak nanti ganti merek, kita kan belum tahu. Manakala nanti terjadi presiden seperti SDA, Bapak ganti merek, harus Tritunggal juga Pak alirannya. Paham dulu. Nah, kalau untuk ganti merek tidak, kalau soal kesalahan saya ganti merek akan. Oke, Bapak tidak. Sudah dibina saya melewati skripsi. Saya sampai kita oke. Jangan sebentar Pak. Coba dibina nanti lagi ada anak cucunya. Kan kita nggak tahu gerakan belakangnya ini Pak. Kalau perlu seperti aja orang ini. Orang itu aku tidak tahu. Saya tidak tahu. Kan orang penerus kita ini nanti bisa orang itu kita SJ alam saya dari perselisihan kita tahu kan. Dengan semua. Silakan ganti merek tapi harus aliran juga. Sudah belanja Amerika itu Pak. Dari sekarang Pak, ada yang memilih itu nanti mengarahkan itu. Tugas kita harus sebatas Tuhan saja. Kalau memang Pak tadi terus sekali ini saya. Ya. Bagaimana kita itu? Berarti pasal 2 Bapak nggak setuju. Sebenarnya nggak setuju di sini. Ya, oke. Berarti menurut Bapak apa? Gereja itu milik siapa? Gereja itu milik gereja sesuai dengan perjanjian ini. Nah, lihat kan? Beliau tidak mau gereja itu milik Tuhan Yesus. Maunya milik gereja GBI Kairos sesuai perjanjian ini katanya.
Nanti ku bacakan perjanjian itu ada ya kawan-kawan ya. Bukan perjanjian, pernyataan. Sudah. Lantas ku tanya lagi. Kita dengar ya. Beliau tidak mau milik Tuhan. Bayangkan kawan, seorang pendeta nggak rela gereja itu milik Tuhan Yesus, nggak rela kawan. Nggak rela. Maunya milik GBI Kairos. Kenapa? Kalau milik Tuhan Yesus artinya menurut dia okumene. Orang lain bisa memasuki situ. Memang itu prinsipku begitu. Gereja itu kawan, tidak ada milik organisasi gereja. Karena kebrengsekan organisasi gereja, mereka lah jadi pemilik aset-aset itu. Padahal itu milik Tuhan Yesus kawan. Yang punya hak atas gereja itu Tuhan Yesus. Makanya ku bilang, iblis bersarang bagus di dalam doktrin gereja. Ngerti kalian ku bilang apa artinya Kristen dan apa artinya agama Kristen? Kan sudah kuajari kalian. Kristen, orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama Kristen, orang yang beriman kepada doktrin aliran gerejanya. Titik. Di dalam doktrin aliran gerejanya ada beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Yang kedua, seluruh aturan-aturannya mereka harus imani. Itulah bedanya. Kalau Kristen tidak punya aturan yang didoktrin oleh manusia. Tapi kalau agama Kristen, itu perpaduan antara iman kepada Tuhan dan iman kepada aturan manusia. Kalian kan tidak pandai. Makanya ku ajari terus anggotaku, penggemarku udah pandai-pandai, cerdas-cerdas. Kalau penggemar series, hantu belau, on semua. Gak ada di series mana berani bisa mengajari kekristenan. Dia hanya bisa menghujat Islam. Paham ya? Oh tunggu dulu, ini rupanya bisa di-share. Kayak apa? Oh ku share dulu ke WhatsApp. Sabar ya. Sorry ya, baru tahu aku bisa di-share. Ya. Jadi nanti siapa yang terakhir datang nonton film ini ya, nonton video ini. Ingat ya, apa beda Kristen dengan agama Kristen? Kristen itu pilihan orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Agama Kristen, pilihan orang yang beriman kepada doktrin aliran gerejanya, aliran agamanya. Kok bisa sang debater Kristen kan agama Kristen juga beriman kepada Tuhan Yesus? Betul. Tapi ada plus, tambah. Tambahnya apa? Dia harus beriman kepada seluruh doktrin gerejanya. Mulai dari tata ibadah, tata ini segala harus iman. Itu bedanya. Ya. Makanya ketika aku bilang gereja ini milik Tuhan Yesus, tidak mau mereka kawan. Sejak kapan Tuhan Yesus turun ke dunia membangun gereja? Kan itu dibilangnya kawan. Gereja itu terbangun karena aku menyampaikan kepada seluruh penggemarku. Penggemarku ini murid Tuhan Yesus. Maka beramai-ramailah kami membangun itu. Jadi itu siapa yang membangun? Saya. Seluruh itu. Kan tidak? Tuhan Yesus kan? Kalau nggak digerakkan Yesus Roh Kudus di dalam hati orang itu, mau nggak mereka berdonasi? Sekarang ini kawan, si perhatikan kan udah mulai ada nanti itu apa namanya promo-promo. Ya, inilah gereja kami. Coba kalian bantulah itu. Nah, ini aku bilang sama kalian, bantulah GBI itu yang dari papan-papan itu biar mentereng jadi gedung besar. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan jadi itu. Tapi kalau Tuhan berkenan, mau kuhalangi bagaimanapun itu jadi. Itu aja prinsipku kawan. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nggak mau dia kan? Oke. Kalau sesuai perjanjian ini bukan perjanjian nih Pak. Pernyataan lagi nih. Maksudnya perjanjian sudah ya, beda Pak. Nggak bisa. Saya menyatakan diri saya ganteng. Faktanya saya nggak ganteng. Misalnya begitu Pak. Sesudah itu di sini ada beberapa kelemahan. Tapi yang paling nyata di sini Pak. Ada pun yang tersebut diserahkan kepada jemaat gereja GBI Kairos. Ini yang diserahkan Pak, belum bisa ganti nama. Orang bisa ada tuh, orang kan belum bisa ganti nama. Karena ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperbolehkan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Jadi atas nama aku masih itu. Ini yang tidak harus diganti, memang harus. Sudah aku bilang sama Pak, ini harus bisa dibuat yayasan. Ya, dengar ya. Jadi saat itu surat tanah masih atas namaku. Paham? Sekarang aku mau membalikkan nama ini atas nama jemaat.
Karena sifatnya wakaf itu tidak bisa kepada pribadi. Udah aku jelaskan orang ini memang oon. Tidak bisa pergi kau ke kantor lurah, aku bilang. Coba minta secara pribadi, nggak bisa. Harus ada ketua sekretaris bendahara. Paham? Kalau itu kawan, maka yang pertama untuk yayasan bisa, kan ada itu pengurus yayasan, bla 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 bla. Makanya aku bilang, tanya Parbela Channel, dia ada situ. Mati-matian aku bilang, ayo kita buat yayasan, tidak mau dia. Sampai dibilang Parbela Channel sekarang sudah online aman, bisa kita tinggal daftarkan, tidak mau. Tahu Parbela Channel kan, orang yang top itu dari kampung kami, yang sudah ketemu dengan Jokowi, gara-gara dia berlawak-lawak. Saya nggak bohong, potong kuping saya kalau bohong. Paham? Nah ini biar kalian tahu kawan. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Bahwa sudah kujelaskan sama beliau, beliau nggak ngerti. Maunya hibah, saya nggak mau hibah. Kalau hibah bisa nama pribadi. Kalau wakaf nggak boleh. Memang saya menghindari ini kepemilikan tunggal. Aduh, ya. Kita lanjutkan lagi. Berarti namanya. Nggak bisa, dicabut ini dulu. Berarti sama kita wajibah. Ini harus dicabut dulu. Tanya. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Itu yang Tuhan ini kebenaran. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atau nama siapapun. Aku mengatakan semuanya atas nama saya. Nah, kalian dengar kan? Saya berharap ini sebenarnya atas nama saya. Kita ulang, dengar baik-baik. Dengar ya, konsentrasi. itu yang Tuhan ini kebenaran. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atau nama siapapun. Aku mengatakan semuanya atas nama saya. Ah, atas nama saya. Saya berharap sebenarnya itu satu nama saya. Terus harus bagaimana aku? Sedangkan aku melepaskan hakku. Masa dia mau atas nama dia? Ketemu kami di sini 8 mata. Aku istriku, dia istrinya. Makanya aku bilang, Francisca, kau bangunkan singa yang tidur. Ku tantang kalian, kau banyak uangmu. Suamimu kan banyak kenalan, kau juga banyak kenalan. Lawan aku. Paham gak? Andai kata istriku tidak merekam ini, betul aku akan dihujat seluruh dunia. Tapi istriku waktu itu berpikir sudah mulai panas. Akhirnya direkod dia lah ini. Paham kalian? Kalau tidak, kamilah manusia paling terkutuk di muka bumi. Ulang sekali lagi. Makanya si Francisca kan membuat pendetanya malu nih sekarang. Kawan aku nih dia takut terbuka. Tidak mau aku bohong-bohong, aduh. Kalaupun bohong dikit-dikit lah ya. Dengar, bukan untuk masalah ini, yang lain. Dengar baik-baik. tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atas nama siapapun. Itu yang Tuhan ini kebenaran. Tanah ini adalah tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa diganti nama atau nama siapapun. Aku mengatakan semuanya atas nama saya. Karena memang kalau dibuatkan semuanya memang di atas nama. Tapi kalau wakaf tadi semuanya kan secara global dia senamakan di Peros semuanya. Nah, kalian lihat kan? Memang gitu di GBI kawan. Atas nama pendeta surat tanah. Tapi mungkin ada pengecualian. Kalau kalian nggak percaya siapa nonton ini pendeta GBI, tunjukkan surat tanah kalian. Aku sudah lihat surat tanah mereka. Memang dibuat di situ jemaat GBI apa? Buka kurung nama pendetanya. Saya nggak mau. Itu bukan wakaf, itu hibah. Yang mau saya wakaf. Ini atas diwakafkan kepada siapa? Si A ketua, si B sekretaris, si C bendahara. Saya bukan orang bodoh.
Oke, kita lihat lagi kelanjutan video tadi ya. Tadi ini kita sudah dengar rekaman itu. Dan dia akhirnya di sini mengakui, maksud saya bukan begitu katanya. Tadinya dia nggak ngakui, mana ada saya bilang ingin atas nama saya. Oke, bawa sinilah rekaman, putar. Belum lagi habis, sudah tahu dia. Maksud saya bukan begitu, datang yang lain terdiamkan, diam semua. Maksud saya bukan begitu begini, itu kan pembelaan Bapak. Bagi saya maksud Bapak begitu, gue bilang. Ikhlas nggak Bapak merelakan hak Bapak? Saya ikhlas. Bapak gimana? Nggak mau dia kawan. Sampai 8 habis acara itu kawan. Kami pergi liburan, pulang kami liburan. Ada 14 hari kami liburan kan. Setelah kami sampai di Duri, ketemu kami 8 mata. Tetap dia tak mau. Sebelum liburan kalau nggak salah kawan ya. Lupa saya. Setelah orang itu, sebelum klarifikasi itulah. Paham ya? Tetap dia tak mau. Saya akan kasih tahu sama anak saya bahwa harta kita ini. Itu bukan harta kita. Pak, begitu saya balikkan atas nama Bapak, itu memang Bapak kasih tahu anak Bapak. Saya mati. Bapak mati, kita semua mati. Anak Bapak tinggal angkat surat itu. Siapa yang nggak setuju keluar dari sini, ini harta Bapak saya. Jemaat bisa diusir loh Pak, aku bilang. Saya nggak mau. Tidak boleh satu orang pun mengusir jemaat karena kejadian-kejadian di tempat kami. Saya saja pernah diusir dari gereja GSJA. Itu bukan gereja dia kawan, itu punya Tuhan. Tapi karena dia pendeta dan surat tanah atas nama dia, saya diusir. Ini langsung pakai mic dia di depan orang. Kalau datang Pak Huta Galung ke rumah kalian, usir katanya. Saya mengalami itu. Makanya belajar dari situ, saya berprinsip tidak boleh ini atas nama pendeta karena dia akan menjadi penguasa tunggal. Saya nggak mau. Kalau nggak percaya kalian, mereka beli tanah di sana, tanya itu tanah atas nama siapa, jemaat atau atas nama dia. Nah ini baru seru kawan. Oh itu jemaat, tapi buka kurung, penanggung jawabnya saya, alasannya begitu. Nggak bisa, memang aku orang on. Pernah kalian lihat surat-surat gereja mereka? Saya kemarin dikritisi di sini kan, saya bilang, siapa pendeta yang mengkritisi saya, tolong teken itu diserahkan kepada organisasi kalian. Jangan atas nama kalian. Tidak ada yang berani kawan. Gak ada. Buat seperti HKBP Katolik, kirim kemana pusat. Saya tantang kalian, ayo aku bilang. Gak ada yang berani. Oh ini atas nama gereja. Siapa nama kau? Begini-begini. Kutanya lah. Kulihat dulu gereja dibuat sini begini. Gereja misalnya waktu itu yang GBF bla 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 bla, buka kurung nama pendetanya. Aduh. Itu mah nama kau, gue bilang. Itu mah hibah, kau hapus itu aja bisa. Makanya sekarang ke tangan besi orang-orang di sini pendeta. Gak ngerti kalian ngerinya tangan besi mereka. Aduh. Mulai dari Pekanbaru sampai sini. Waduh. Pendetanya mau berdiri sini kan dimusuhi. Sesama pendeta musuhan. Ada pendeta di penjara karena dia pendeta cabang. Jemaat ingin pendeta inilah di situ. Gak mau lagi menginduk ke dia misalnya. Saya yang membiayai katanya. Oh enggak, kami kata jemaat. Kursi-kursi kami yang buat ini. Diangkatinya kursi entah apa itu. Dibilang dia penggelapan. Ngeri kawan. Karena memang dulu gereja itu atas nama orang lain. Nama apanya? Big bossnya lah entah siapa-siapa itu. Begitu ini mau berdiri sendiri, kau ambil barang itu. Ngeri kawan, saya nggak bohong. Itu yang mau saya hindari. Sudah. Sekarang kita dengar dulu ibu ini bilang apa. Aduh. Jadi jujur aja, kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Nah, ini juga bibir licin. Kami disuruh angkat kaki karena kami tidak menyetujui poin-poinnya. Tidak begitu ceritanya. Ceritanya waktu kami di Jawa, saya buat status, mereka ini ribut suami istri. Menyerang saya. Linggom ini Francisca dengan Sabarman. Diserang pribadi saya mengenai istri dan anak saya. Saya bilang, saya WA Shotler, pendetanya itu. Tolong ingatkan jemaatmu itu. Udah? Pak Pendeta, tolong ingatkan jemaatmu itu. Mereka sudah menyerang pribadi saya. Habis itu saya biarkan. Serang lagi.
Kalau kita berdebat ya berdebat saja, nggak usah sampai ke anak, nggak usah sampai ke istri. Kalau misalnya kau bilang aku kerja aku apa, nggak masalah. Tapi janganlah anak begini, istri begini. Anakku baik-baik saja, semua anakku kurawat dengan baik dan benar. Istriku baik-baik saja, tapi macam lah dibilangnya begini, urusannya apa? Kalau kita bicara tentang debat ya debat aja, paham ya? Ku WA lah dia makin menjadi-jadi melonjak, ku bilang, Pak Pendeta, tolong keluarkan jemaatmu yang dua itu dari situ. Aku nggak suka lihatnya. Kan jelas. Setelah itu, saking jengkelnya aku buat statusku. Keluar kalian dari situ. Pergi kalian gereja di hotel-hotel. Aku bilang. Oleh dia di-capture. Ada yang meng-capture cepat-cepat. Kan videoku ini Facebookku ini dipantengin 24 jam itu sampai gini mata mereka. Di-capture. Ditunjukkan sama jemaat. Pendetanya tidak menunjukkan WA itu. Kalian yang dimaksud itu siapa? Sudah jelas ke WA dia. Paham? Tahu kalian kawan? Ayo kita sudah datang yang muda-muda. Jangan Pak Gem. Belum tentu kebenarannya itu. Kan dibilang Amang itu sebelum dia berangkat liburan apa? 2 tahun kita dikasihnya di sini sampai 2 tahun kalian sampai bisa bangun gereja. Atau sampai sepuasnya kita di sini. Gak mau karena waktu itu bukan donatur jemaat mereka ada orang kaya. Punya sawit, mungkin 100 hektar atau hektar. Sudah. Itu pun juga ikut dulu. Memanasi. Di sini kami, gak usah mau tanda tangan ini. Nanti leher kau terjerat. Leher mana terjerat? Yang saya buat poin-poinnya bagus semua kok. Aku melindungi jemaat, bukan melindungi mereka. Akhirnya, datanglah yang punya banyak uang itu. Ayo kita di sana, ada kawanku punya tanah. Kita beli, kita bangun nanti di situ. Pergilah mereka membeli tanah kaplingan. Kami mau bangun gereja sini bisa enggak? Bisa katanya. Kalau untuk kau bisa. Oke, kami beli sekian kapling. Aku nggak tahu berapa kapling. Berapa harganya? Kalau nggak salah aku pun rupa ya. Taksiran kata-kata orang 20 juta, 80 atau berapa. Oke, saya kasih uang muka 12. Sudah. Tak beberapa lama kemudian mereka mencari rumah. Mau ibadah. Top dapatlah rumah itu. Bapak yang orang kaya ini kawan. Mencari rumah itu. Sempat dan nggak ibadah di situ. Nggak sempat. Kenapa? Keburu berkelahi lagi. Kelahinya kenapa? Datang orang ini. Tiba-tiba mau melunasi tanah itu. Karena 80 kan masih terjangkau lah ya. Mau dibalikkan nama atas nama ini. Pendeta. Jadi orang penjual itu telepon. Ini dari berita yang saya dengar ya. Di telepon. Dibilang ini kok lucu ini. Orang ini mau balikkan nama gini. Karena sebelumnya atas nama bapak itu. Oh nggak bisa katanya. Keinginan saya mengangsur tanah itu sampai lunas. Setelah itu saya dirikan bangunan, baru saya serahkan kepada gembala. Datang gembala tidak mau. Saya sudah kapok begitu. Karena si Rudi dulu begitu katanya. Paham ya? Jadi memang niatnya untuk milik pribadi kawan. Paham? Bukan itu yang lebih parah. Gembala kami sekarang, gembala GKN itu pernah mengasih beliau tanah 4.900 meter persegi, hampir 500 setengah hektar. Ya, sampai hari ini tanah itu tidak digunakan. Jadi ada gembala lain yang tidak punya tanah. Pendeta nelpon, kasihlah itu untuk Syanu. Orang itu belum ada gereja katanya, dia mau buat gereja itu. Oh enggak lah bang, itu untuk apa itu masa depan begini. Kan jadi lucu. Karena peruntukan itu kata bapak itu untuk gereja. Tapi sialnya mereka, surat tanah udah diurus. Dulu kan belum ada suratnya. Sudah atas nama pendeta kami. Ya sudah aku bilang. Ngapain lagi mau dibilangnya begini begono. Gak urusan itu. Paham kalian ya? Bukan pendeta ya. Pendeta itu penjaga kuil ya. Pastor kami sekarang lah, gembala kami. Oke, lanjut. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Nah, benar ya, menyewa rumah, benar. Yang mencarikan bapak itu tadi, yang punya orang kaya itu. Makanya aku bilang, baru 12 juta aja dari ribut kalian. Bagaimana aku yang mau miliar-miliar? 12 juta aja banyak syaratnya kawan. Sementara aku yang mau miliar-miliar katanya nggak usah pakai syarat. Nanti ada satu penipu orang ini, tunggu ya. Dibilangnya harus berdampingan logo sang debater dengan logo gereja. Nggak benar. Nanti ku tunjukkan apanya. Ntar ya. Sebenarnya sedih. Memang sedih lah Bu. Itu hak GBI Kairos Bu. Sebenarnya itu
Nggak, itu bukan hak GBI Kairos. Karena itu ku bilang rumah doa milik Tuhan Yesus. Nggak ada hak GBI Kairos itu, milik Tuhan Yesus. Paham? Kalau memang hak GBI Kairos, sekarang bukalah donasi sama mereka. Galang kalian. Ini GBI bantu kalian mereka. Tapi tanya dulu surat tanah atas nama siapa. Ya. Galang kalian, dan aku nggak menghalang-halangi, nggak cemburu. Sampai ku bilang ya galang dana kalian sendiri. Sampai datang orang-orang, belum tentu ada yang mau sama kita, tidak ada kita dikenal. Datang penggemarku waktu masa ribut-ribut itu. Kami nggak kenal Syokler. Kami nggak kenal GBI Kairos. Yang kami kenal itu adalah sang debater Rudi Yohanes. Makanya kami mau berdonasi katanya. Yang mana GBI Kairos? Kami belum lihat pun gerejanya katanya. Paham kalian? Itu milik Tuhan Yesus. Gak ada milik GBI itu. Karena belum balik nama. Paham gak kalian? Aduh. Ini surat mau kubalikkan nama lah. Karena sebentar lagi selesai. Biar tidak ada lagi masalahku dengan gereja ini. Pak Pendeta, saya mau membalikkan ini nama gereja atas nama jemaat. Namun dalam balikkan nama saya punya 8 persyaratan. Persyaratan yang 8 ini sering saya ucapkan. Saya ingin tertulis. Nanti kalian lihat video saya lama, saya cari ya. Waktu kami menaikkan kuda-kuda itu pun saya bilang sama orang kampung, kalau kalian mau pakai gereja ini bisa, tidak akan kami halangi. Tapi setelah itu apa bilang, nanti dipakai orang kampung merokok. Allah. Orang kampung pun kawan gak diizinkan. Aduh, kalau kalian dengar nanti suara itu, saya tidak mau ini mengganggu pelayanan saya. Ada di belakang nanti ya. Tunggu kuputarkan nanti ya dari awal ya. Saya minta setiap hari Sabtu saya mengajar di situ. Tapi bukan mengajar jemaatnya. Saya dulu di Rumah Anak Terang ini pernah mengajar 40 orang ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi saya mau mengaktifkan itu lagi di gereja itu. Oleh mereka mungkin tidak tahu saya pikirannya, tapi pernah disebutkan anaknya. Bagaimana kalau abang mau merampas jemaatnya? Kecil kali kau buat aku merampas jemaatku, bilang. Jemaat kalian dari dulu begitu-begitu aja. Kalau aku jadi pendeta, lebih dari situ jemaatku. Makanya aku sampai sekarang nggak mau jadi pendeta. Itu biar tahu kalian kawan. Aku mau buat pengajaran hari Sabtu. Itu pun tidak boleh. Lah terus aku apa kerjaku di situ? Oh kau jemaat biasa duduk aja menyanyi-nyanyi. Kasih perpuluhan, kasih makan kau lah aku bilang. Aku ini orang aktif. Bukan orang pasif. Aduh. Ngeri fitnah-fitnah ini kawan. Tapi biarlah. Kita lihat dulu apa lagi. Bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Tidak ada orang menyumbang untuk pembangunan gereja GBI, bukan GBI Kairos. Tapi membangun untuk buat gereja. Dan kebetulan gereja itu akan kuserahkan kepada GBI Kairos. Itu udah beda makna. Itu untuk pembangunan gereja. Dan itu sering kukatakan di live. Itu saya berikan untuk gereja, buat bangun gereja. Sebenarnya rumah doa ya, kalau gereja kan punya izin. Waktu itu saya bilang itu. Cuman kebetulan yang mau mengelola ini GBI Kairos, ya saya kasihlah sama mereka untuk dikelola, paham ya? Makanya sifatnya wakaf, bukan untuk dimiliki. Ngerti nggak kalian beda hibah dengan wakaf? Aduh, aduh. Ini kawan, anggota dewan dulu ini kawan. Ya. Kalau mau disengketakan, ya itu bisa, karena dia meminta donasi atas nama GBI Kairos. Ya, kutunggu kau mata hantu, sengketakanlah. Tapi harus kau yang mata hantu ya. One by one kita, mau perdata mau pidana kuhadapi kau mata hantu. Gak takut aku. Orang kayak gini sih kepalanya gak ada. Dari ini kan sama dengan kayak si Zulkifli dia. Ininya maju ke depan, rahang ininya kan maju tuh kawan. Lihat dari samping, lebih bagus aku. Gigiku keluar biasa, tamu di sini. Ada bagus kan? Paham kalian? Kalau dia nggak bisa, ininya nggak maju itu lihat tuh kumisnya itu. Dari samping aku ada foto-foto dia. Nomor WA dia, alamat dia pun aku tahu. Paham ya? Suruhlah dia menantang aku. 1 lawan 1 kami. Kalau berani dia. Biar tahu dia mudar Batak itu gimana. Kepada para donatur untuk supaya mereka menyumbangkan ke GBI Kairos, itu kasih bukti juga
bahwa sebenarnya ini bukan untuk Rudi Yohanes, bukan untuk dibangun di tanah Rudi Yohanes itu, bukan untuk yang lain. Tetapi Ya, nanti buktikan saja. Saya akan hubungi donatur. Mana kenal dia donaturku? Banyak kali cakapnya ini. Jadi ku bilang silakan. Kalau kau punya donor apa silakan. Ini tadi ada seorang donatur. Memang biadab oten kawan. Jangan kalian kira. Ada yang oten sebagian biadab. Yang sebagian baik. Jangan kalian kira kawan. Ngeri. Saya bilang berapa donasi kau? Mumpung ada di situ masih batu bata. Sama pasir sama kerikil. Ambillah aku bilang. Itulah gantinya aku bilang. Ngeri kawan. Jangan kalian kira lah. Dia pendukung sedis kawan. Pendukung sedis ini kan ada panik. Aku ingat ya sekali mengamuk lagi aku betul-betulan lah. Nanti ku cari ya. Ku bilang kalau kau mau ngambil ambillah. Mumpung masih ada berapa donasi kau aku bilang. Biar ambil kerikil. Kalau nggak bisa aku membayar ambil atapnya itu. Bilang kan. Terserah dia mau dibongkar dia. Biadab oten-oten tuh ada yang biadab. Kalau Kristen tak biadab ya. Oten. Beda oten beda Kristen ya. Oten itu pendukung sedis. Makanya mereka biadab. Nantilah ku cari dulu ya. Oten-oten biadab kawan. Kalau Kristen dah. Bedakan. Jangan kalian samakan semua. Sehebat apapun orang ini mau menjatuhkan aku belum berhasil kawan. Kan dari zaman siapa dulu kan. Di zaman Paul Zhang. Ini tanteku ini tak kenapa dapat ide kayak gini. Apa enggak udah teleponan kami kawan. Udah baik-baikan. Sekarang dia mengungkit lagi. Nanti ku serang habis-habisan dia tidak kuat. Ada satu pendeta GPDI di kecil ya. Buana. Itu daerah Kandis sana ya. Sok-sok pula dia bilang, kau menghambat pekabaran Injil. Siapa yang kau maksud? Ku bilang. Rupanya sedis. Kembunga. Sejak kapan sedis mengabarkan Injil? Apakah GPDI tidak percaya Yesus Tuhan? Apakah GPDI percaya Yesus punya Tuhan? Atau jalan keselamatan salib itu rancangan iblis? Ku bilang. Wah sesat kau bah, ku bilang. Ntar ya. Udahlah nanti ku cari ya, terlalu banyak ini aku bingung. Atau di Facebookku. Coba ku lihat dulu sebentar. Ngeri kawan. Jangan kalian kira orang Kristen itu baik. Orang Kristen baik-baik ya. Oten-oten yang gak baik-baik. Bedakan Kristen dengan oten ya. Memang udah gila sekarang oten-oten ini ya. Orang ini mau membuktikan aku nipu lah. Tak ketemu kawan. Udahlah, nantilah aku cari tadi mana-mana banyak kali WA masuk. Jadi aku lupa yang mana ya. Dimintanya uangnya kembali kan. Bukan dimintanya, dibilangnya aku juga ikut berdonasi situ. Jadi maksud orang ini kalau berdonasi mereka maunya aku patuh sama mereka kayak herder kawan. Oh enggak lah aku bilang. Pernah aku ajarkan mereka ya. Sekalipun nyawaku. Kan pernah kalian ingat kan. Kalian selamatkan ketika aku mau mati. Tapi kalau aku bilang tidak ya tidak. Kalau aku bilang iya ya iya. Oke kita lanjut ya. Ini lagi. Ngerinya kawan. Aduh. GPI Kairos. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki. Nah, kata mereka sangat sedih. Sekarang ku tanya kalian, sedih mana istriku daripada orang ini? Apa salah istriku sama orang ini? Kan tidak ada kan? Mana bisa istriku memaksaku, kasihlah, nggak bisa kan? Paham kalian? Istriku dipecat oleh pendetanya. Kami masih liburan di Jawa, istriku dipecat, belum kuusir lagi mereka. Jangan bilang tidak. Bu Ruth, untuk sementara waktu, ibu tidak usah dulu melayani dalam bentuk apapun. Termasuk jadi pejabat, bendahara. Ketawa lah aku, iyakan aja aku bilang. Iyalah Pak Gem, saya pun tidak apa. Paham kalian? Istriku dipecat. Padahal mereka beribadah di tempat yang kubangun. Masuk akal nggak? Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perseteruan tentang bagaimana gereja itu mesti di-HI oleh siapa gitu ya. Tapi yang dibangun ini kan tanahnya Rudi ya. Rudi yang menggalang dana, Rudi yang punya tanah, Rudi yang bersusah payah. Tapi akhirnya untuk direbutkan ya oleh orang-orang yang mempunyai ambisi untuk mempunyai
gereja sendiri gitu. Tapi mereka tidak mau berjeripayah. Dan Rudianes ini ya kasihan juga ya, ya sampai istrinya pun diusirnya. Nah ini sebenarnya ini hanya menampakkan keburuan-keburuan, bagaimana rakusnya, bagaimana serakahnya orang-orang Kristen ya, yang sebenarnya tidak etis gitu ya. Dan disinilah letak ajaran kasihnya, itu hanya slogan belaka. Mereka tidak dapat mengaplikasikan bagaimana ajaran kasih itu. Tidak pun mereka itu mempunyai rasa rasa segan ataupun malu gitu ya. Sampai istrinya Rudianes, seharusnya istri Rudianes itu punya hak di situ ya. Kalaupun tidak diberikan hak atas gereja itu kan, setidak-tidaknya dia kan untuk beribadah, untuk beribadahnya. Tapi diusirnya kan lucu, menjadi lucu lah yang jadi korbannya dari keluarga Rudianes, kalaupun sampai gereja itu dikuasai oleh pihak luar kan itu ya, karena jeripayah yang dibuat oleh Rudianes ini kan murni dari Rudianes dan juga pendukung-pendukungnya gitu ya, dan yang tidak berkontribusi besar banyak ingin menguasai. Nah ini memang kalau menjadi pendeta itu begitu ya, pendeta itu sebenarnya orang-orang yang cari kerjaan, mereka itu tidak punya kerjaan, ingin punya kerjaan gitu. Nah hampir rata-rata memang gereja itu punya pribadi, punya orang perorangan gitu. Itu biasanya karena memang bisnis yang menguntungkan untuk di Indonesia ini ya, untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah tidak ada lagi itu, sudah ditinggalkan, banyak gereja ditinggalkan. Tapi kalau untuk di Indonesia ya, bisnis yang paling menguntungkan itu hanya membuat gereja ya. Gereja ini menjadi bisnis yang menguntungkan, dari perpuluhan, dari kolekte, dari persembahan kasih. Wah, disitulah mereka mendapatkan banyak finansial. Maka nyaman orang-orang yang menjadi pendeta itu, mereka senang ya. Jemaatnya mau makan aja susah, pendetanya bermobil mewah ya kan. Wah, petentang-petentang ke sana kemari seperti Gilbert itu, macam Gilbert itu. Gilbert itu pendana para penghujat itu, kaum muslimin, jangan salah ya. Jadi itulah perilaku orang-orang yang berambisi untuk menjadi seorang pendeta gitu ya, sampai tega rebut sana rebut sini, sebar berita entah kebenarannya entah bagaimana, walaupun itu tidak benar mereka pun sanggup mengabarkannya, hanya berebut tempat peribadatan yang pastinya menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, ya tidak mungkin orang akan berebut. Umat Islam tidak ada pernah ambil keuntungan dari masjid, tidak ada seorang pun yang mau merebutkan masjid, itu tidak ada kan gitu ya. Hanya gereja saja yang jadi rebutan, karena memang gereja itu tempat bisnis gitu ya, tempat bisnis para pendeta gitu. Berapa banyak orang berebut gereja itu tidak sekali dua, berebut mimbar juga tidak sekali dua, di Jakarta pun pernah ada itu, dan hampir rata-rata memang orang kita Batak itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifki Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب